Definisi berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam suatu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan maupun tulisan yang dapat berpengaruh dalam ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, mengeja, atau operasi hitung bilangan. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Kedua, menguasai teori ajar. Ketiga, mengembangkan kurikulum. Keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi. Keenam, memfasilitasi potensi anak. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi. 9 dan 10, melakukan tindakan refleksif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri. Kelima, menjunjung tinggi kode etika profesi guru. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru, ada 4 standar. Kompetensi sosial. Guru harus mampu memberikan contoh bagaimana cara bersosialisasi baik dalam komunikasi maupun dalam perilaku dengan lingkungan dan antar sesamanya. Kompetensi profesional. Sebagai seorang guru yang profesional, ketika harus mampu bagaimana cara mengelola pembelajaran agar proses pembelajaran mengajar dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan perancangan. Bab 2. Anak berkesulitan belajar. Penyebab anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Klarifikasi dan karakteristik. Yang pertama, karakteristik dalam segi perkembangan. Kedua, karakteristik segi akademi. Prevensi anak berkesulitan belajar. Menurut laporan nasional Center of Learning Disabilitas, prevensi siswa berkesulitan belajar di Amerika Serikat sekarang ini adalah sebagai berikut. Pertama, berkesulitan belajar adalah kategori siswa terbesar yang menerima layanan pendidikan khusus. Kedua, jumlah siswa yang diidentifikasi dengan LD telah menurun 18% antara tahun 2002 sampai 2011. Ketiga, 2/3 siswa yang didefinisikan LD adalah laki-laki. Bab 3. Konsep manajemen pembelajaran. Pengertian manajemen dikemukakan oleh George R. Terdy. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perancangan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengadilan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya alam lainnya. Tujuan manajemen yang pertama, membuat siswa belajar semaksimal mungkin sebagai potensi yang dipujian. Kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Ketiga, mengatur lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. Keempat, membimbing siswa berdasarkan karakter dan kebutuhan mereka masing-masing. Manajemen yang pertama, merancang pembelajaran. Kedua, mengatur tujuan pengajaran mengacu 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga, mengelola kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan mengelola fisik. Keempat, membentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Kelima, meningkatkan mutu dan pembelajaran. Komponen-komponen manajemen yang pertama, perancangan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi. Bab 4. Pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Pembelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lainnya, baik dalam mengajar kelompok maupun dalam tugas individu. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian tujuan kelompok kecil heterogen, bekerja sama, bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positif interdependen. Kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Ketiga, individual accountability atau pertanggung jawab individu. Keempat, kolaborasi skill, kemampuan kerjasama. Kelima, pemrosesan kelompok. Tantangan. Yang pertama, tidak tepat untuk guru yang ingin selalu menjadi pusat perhatian. Kedua, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Ketiga, membutuhkan persiapan awal yang lebih sistematis. Keuntungan. Yang pertama, terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. Kedua, banyak kesempatan untuk tukar pendapat. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Keempat, memperoleh pengetahuan. Strategi dan teknik. Yang pertama, perancangan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, evaluasi. Bab 5. Tutor sebaya. Pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa kemampuan akademi tinggi dengan siswa kemampuan akademi rendah. Strategi dan teknik. Pertama, perancangan. Memiliki pasangan tutor, mendesain kurikulum, melatih tutor, memonitor program, evaluasi. Kedua, pelaksanaan. Jadilah positif, bersikap sopan dan bijaksana, gunakan humor agar pembelajaran lebih menyenangkan, sabar, memberikan pujian, fleksibel, dan biarkan dia berinteraksi, tidak hanya mendengar, membimbing tutor untuk belajar materi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Buatlah suatu rotasi tutor, berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Tutor harus lebih duluan menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya, selalu diawasi dan dibimbing. Membuatlah perencanaan sebelumnya, ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan, berilah penghargaan, evaluasi. Untungan. Sesuai dengan pelaksanaan program inklusi, perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Jika direncanakan secara sistematis, maka anak sangat menguntungkan si guru, meningkatkan hubungan sosial, ekonomis, mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain, terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seseorang siswa berkesulitan belajar. Ruang sumber dapat dibagi menjadi ruang sumber kategorik, ruang sumber lintas kategorik, ruang sumber non-kategoris. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan kesulitan belajar. Pengelolaan. Yang pertama, pembelajaran bisa berupa kelompok kecil dan individual. Kedua, pengaturan tempat duduk, pojok hadiah. Ketiga, ruang konsentrasi. Persiapan. Pertama, guru melakukan asesmen. Kedua, guru menyusun PPI. Ketiga, pengaturan kelas sesuai dengan kemampuan anak. Keempat, pengatur ruang sumber.